Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Official dan bersama bintang tamu saya. Bersama bintang tamu saya, ini orangnya yang legendaris banget. Assalamualaikum Uti, gimana kabarnya? Udah lama banget kita nggak ketemu ya Uti. Ya kita emang udah lama banget ya nggak ketemu. Ya. Gimana nih Uti? Kan karena kita udah lama, karena pandemik juga ya, kita kan udah lama banget ketemu. Ada nih, pengen banget, aku tuh pengen sharing sama Uti. Aku pengen banget tahu banget kehidupan Uti, sedikit aja, boleh nggak diceritain gitu? Soalnya aku merasa Uti tuh sempurna di mata saya gitu loh. Gimana ya kira-kira pendapatnya Uti tentang boleh nggak sih aku tuh bertanya sama Uti tentang sedikit kehidupan Uti gitu? Boleh nggak? Maksudnya sedikit kepribadian Uti. Ya boleh diceritain dan boleh nggak sih sebenarnya, tapi yang saya mohon diceritain lah gitu. Boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Tentang apa dulu? Boleh nih guys. Yang perlu di-share itu apa dulu? Ya Pribadi. banyak majelis-majelis di luar sana Uti yang tanya ke saya. Ini semuanya udah saya rangkum dalam satu pertanyaan. Ini di sini ada 8 sampai 10 pertanyaan. Ini tuh banyak orang yang ngefan banget sama Uti ya, menurut saya ngefan guys. Karena apa ya? Uti itu dikenal orang di Hong Kong itu kan. Uti ini aku kasih bocoran guys. 22 tahun satu majikan. Menurut kamu lama nggak sih gitu loh? Wah, 22 tahun loh Uti dalam satu majikan loh. Aku salut sama Uti gitu. Pertanyaan pertama boleh ya saya tanya ya? Boleh, silahkan. Kenapa sih Uti sampai betah banget di Hong Kong sampai 22 tahun? Apakah majikannya nggak cerewet atau majikannya tuh sayang banget sama Uti? Gimana sih kok bisa bertahan gitu loh sampai 22 tahun tanpa ganti majikan satupun? Tolong dong Uti, kasih pencerahan gitu loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ini lagi dipanggil sama cucu pemula YouTuber yang ngejar-ngejar aku, katanya suruh Agak ke sini. Suruh bicara ya masalah Agak ke sini. kemana? Kursinya. Iya. Ke tentang kehidupan aku di Hong Kong. Iya. Oke, gini. Kenapa aku betah di Hong Kong? Karena ya faktor ekonomi dan juga faktor apa ya? Faktor apa sih? Ya itulah tanggung jawab aku yang Sebagai seorang istri dan juga seorang ibu, seorang anak juga mungkin. seorang anak juga. Alhamdulillah bapak ibu saya masih dikasih sehat. Ya kalau kenapa enak atau nggak enak di Hong Kong, ya dengan keadaan dibilang terpaksa ya tidak, terus dibilang seneng banget ya tidak. Gimana sih rasanya orang hidup jauh dari keluarga, ya intinya kayak gitu. Tapi aku punya tanggung jawab yang besar. Aku dikasih suami tapi dalam posisi sakit saat itu, dan suami saya itu punya tanggung jawab anak. Ya mau tidak mau harus peran ini saya ambil, walaupun langkah yang sangat berat menurut saya ya. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih mudah, kasih aku juga majikan baik di sini, kayak gitu. Oke. Dari sekian jawaban Uti tadi, saya bisa merangkum di sini. Uti itu perjuangannya ya berat banget ya Uti ya. Kalau menurut saya lumayan berat gitu. Kalau menurut saya Uti itu wanita yang hebat
karena selama 22 tahun Uti itu berjuang sendiri ya? Sendiri atau gimana? Ya sendiri, tapi dengan doa suami lah intinya kayak gitu. Iya, Karena iya, semuanya kan nggak luput dari doa ya. ya Terus saya mau tahu nih kayak gini, beban terberat Uti selama di Hong Kong itu ada nggak sih, atau apa aja Banyak. gitu loh? Tolong dong. Kalau Aku ngomong tuh pengen beban tahu gitu loh. beban pikiran, terus beban ya macam-macam ya intinya. Soalnya aku di Hong Kong kan juga job saya kan ngurus jompo, ngurus seorang nenek 10 tahun, terus si nenek 10 tahun meninggal, terus aku ditugasin lagi jaga seorang menantunya nenekku kena kanker. Oh, Terus meninggal juga, si menantu itu meninggal, terus anaknya majikanku kan di rumah sakit jiwa sampai 9 bulan, terus akhirnya dibawa pulang, terus diserahin ke saya kayak gitu. Jadi sampai hari ini aku bisa bertahan karena mereka merasa anak ini kan udah 9 bulan lah di rumah sakit, udah capek, terus akhirnya dibawa pulang dengan berbagai cara. Alhamdulillah aku bisa ngurusin dia di rumah kayak gitu. Jadi bosku itu ya bukan baik banget, ya bukan namanya orang kerja, kalau di kantor lagi ada masalah juga larinya ya ke saya kayak gitu. oh, Kayak gitu. Orang melihatnya saya itu orang sempurna, bukan juga orang hebat, bukan juga. Aku nggak merasa hebat. Tapi di Hong Kong kayak Uti kan capek ya kerjanya. Kalau dibilang capek ya capek ya. Namanya Capek kerja kan capek ya guys. ya sudah pasti, itu udah pasti. Terus Uti kan juga ngerawat. Tadi saya menangkap dari ucapan Uti, suaminya Uti kan sakit ya. Iya, sakit. Terus Uti juga katanya tadi ada anak dari suami ya. Iya, Jadi hitungannya itu anak tiri kan? Bener gak sih? Iya, anak tiri dari suami kan, bukan anak kandungnya Uti gitu. Iya. Terus waktu suaminya Uti sakit gitu kan, pernah nggak sih? Bukan pernah nggak ya? Kayak gini, Uti kan gimana ya guys ya? Saya sampai bingung loh mau ngucapnya gimana gitu kan. Gini, bagaimana sih cara pengelolaan uang keuangan gitu ya, dengan kebutuhan Uti yang sangat banyak, kayak suami sakit, anak juga sekolah, tapi kok bisa Uti itu semua bisa teratasi? Gimana sih? Bagi tipsnya dong biar semuanya bisa teratasi dengan gaji Uti yang rata-rata kalau di sini sama ya, gaji saya juga sama ya. Bagi tip ya. Gaji kita rata-rata 4.000 lah, 4.000 lebih, paling 4.500 lah ya. Tapi kok Uti bisa, anaknya kuliah kan, kuliah, suami sakit, Uti juga masih jatah orang tua, terus masih ngasih anak cucu gitu. Gimana sih bagi tipsnya dong Uti? Aku juga mau dong, maksudnya tahu gitu kan guys, sukses dari orang lain tuh kan pemasukan juga buat kita gitu, karena kita sama-sama TKW gitu kan. Gimana sih? Tolong dong gitu kan. Aduh, berat, tarik napas aku. Tarik napas guys katanya. Ya, Bagi pengalaman kan gitu kan. aku itu nikah. Aku seorang janda ya, punya anak 1, terus aku nikah sama duda, punya anak 3. Terus statusnya suami saya waktu itu cerai, tapi anak 3 ini jatuh hak asuh itu jatuh pada suami saya. Sementara suami saya itu sakit, jadi ya saya mau nggak mau peran ini harus saya ambil, karena saran dari para ulama setelah saya terima nikahnya si A binti si Fulan kayak gitu kan, 2 orang ini udah menjadi satu dalam menyelesaikan masalah. Intinya mana yang mampu ya bareng-bareng diselesaikan kayak gitu. Terus dibilang anak membagi uang,
Ya saya saat itu kan jarang banget libur. Saya libur itu 1 bulan paling 1 kali kalau ada penting waktu itu. Tapi kalau ada penting ya boleh keluar. Terus kita juga ngelihat treatment pengeluaran. Aku bukan tip orang yang suka berbelanja yang tidak berguna. Foya-foya lah intinya tidak ya. tidak seperti itu. Saya ingat akan tujuan, ingat akan masa depan kayak gitu. Ini pertanyaan mendalam sekali. Iya Uti, karena banyak dari teman-teman kita tuh yang ngelihat Uti tuh sosok yang bisa jadi panutan buat semuanya gitu loh. Ya intinya kita prihatin lah. Ingat tujuan awal dari melangkahkan kaki ke rumah kan tujuannya untuk memperbaiki ekonomi. Tapi kebanyakan di Hong Kong itu banyak yang terlena dan banyak yang lupa akan tujuan awal seperti apa kayak Terus gitu. dari gajinya Uti yang ibaratnya 1 bulan kan sekian gitu kan, cukup nggak sih buat mereka semua gitu? Uti kan ibaratnya kan jadi punggung apa ya namanya, tulang punggung ya, tulang punggung, masih ngerawat suami sakit, masih nyekolahin anak atau masih bantu si A, si B, si C gitu kan, berat ya. Cukup nggak sih gitu? Ya. Apakah cukup nggak cukup dicukup-cukupin atau gimana gitu loh? Anak-anak saya bukan anak yang manja, dan juga anak yang seperti anak-anak orang lain saya harus minta beli ini beli itu tidak. Anak-anak saya itu anak yang tahu akan mama itu di Hong Kong tidak mudah kayak gitu ya. Jadi misalkan gaji sekian saya atur sekian untuk ke sana, sekian, terus anak-anak saya kan mandiri lah, intinya mandiri. Dia sekolah juga dapat beasiswa. Wah, pintar berarti ya Uti ya? Ya alhamdulillah. Terus saya membantu hanya kalau dia lagi keteteran kayak gitu, bayar kos-kosan atau bayar semester lagi kan ada 3 yang kuliah kayak gitu. Kalau anak saya nggak mampu, IQ-nya itu dia nggak mampu untuk ke arah sampai kuliah. Anak saya IQ-nya rendah. Janjian di ini ada Uti ada Mau kemana? kau janjian. Bye. Hati-hati ya. Makasih loh. Gangguan gas iklan. Ini iklan lagi lewat. Ada teman mau pulang. Sorry nih. Terus gini, bagaimana Uti kan udah menjalin komitmen ya sama suami. Tapi kan Uti tahu kalau punya anak 3 tuh nggak mudah kan, maksudnya dibilang berat ya alhamdulillah, dibilang nggak berat ya alhamdulillah gitu kan ya. Terus pertanyaan saya, gimana sih Uti caranya jadi ibu tiri yang baik? Karena dari banyak juga ya di luar sana gitu kan, di publik kan banyak juga ya ibu tiri itu ada yang jahat, ada yang taulah Uti kayak gimana sih di luar sana gitu. Denger kan, apalagi kita kan di sini juga punya teman-teman yang kayak ibu tiri itu ya kayak gini loh, anak tiri saya kayak gini loh gitu. Kan Uti pernah kan ngedenger semua itu gitu kan. Uti pernah nggak sih ngerasa jengkel sama anaknya Uti? Terus gimana sih caranya jadi ibu tiri yang baik gitu? Gimana gitu? Aduh. Enggak ya, kan nggak thank you. Ganggu meneh kopi mulai. Iklan ini iklan lagi. Bye, kopi Selalu mulai. iklan. Kopi Hati-hati mulai. ya. Ya. Bye. Iklan guys. Sorry. See you. Gimana? Ya. Tadi kan Pertanyaan gini, yang gimana sih jadi ibu tiri yang baik gitu loh? Gimana caranya? Itu, gitu. Banyak kan teman-teman kita tuh yang nikah sama duda, punya anak tapi takut apa? takut kadang anak Itu tirinya yang semua itu datangnya itu dari hati ya, dari benar-benar dari hati. Ya alhamdulillah saya punya anak juga bisa menerima kakak-kakaknya yang bukan sedarah, tapi saya jelasin ke anak bahwa Allah sudah menemukan kamu saudara melalui kayak bukan ikatan tapi dipertemukan, sudah posisi
besar kayak gitu. Ya kamu harus ya justru suami yang sekarang yang milih kan justru anak kandung saya. Oh. Berarti malah Anak kandung saya yang menjodohkan ya? Ya katanya ini loh yang ini gitu. Jadi saya ikutin apa kata anak kayak gitu. Ya alhamdulillah aku bisa menyatukan antara anak suami saya almarhum dan juga anak saya. Alhamdulillah sampai detik ini hubungan semakin baik, semakin erat, walau bapaknya sekarang sudah nggak ada ya. Justru saya semangat dengan adanya mereka. Aku bisa bangkit, bisa kuat, terus bisa support mereka. Itu sangat mempengaruhi untuk saya hidup di sini kayak gitu. Bisa diminum kok Uti, nggak apa-apa. Sambil minum nggak masalah. Terima kasih loh ini. Karena hawanya juga lagi dingin. Ini pertanyaan yang sangat sensitif ya. Sensitif sebenarnya. Tapi aku risih juga dikejar-kejar terus gitu. Karena ini kan juga pertanyaan dari netizen Uti. Terus ini nih yang bikin netizen atau bikin teman-teman semua penasaran sama Uti. Uti kan apa tuh? tipikal orang yang menurut saya ya, kalau menurut orang lain juga gitu kayaknya ya. Cuma Uti kan orangnya kan 1 tegas, 2 keras banget, 3 lumayan cerewet. Tapi maaf ya Uti. Tapi maaf ini hanya orang-orang penilaian saya dari orang-orang lah ya. Nggak ini sebatas kita ya, bercanda gitu ya. Ya, aku juga. Tapi kenapa yang saya pertanyaan gini? Tapi kenapa Uti itu kok di mata orang-orang tuh sempurna, terus yang kesekian kayak gini, yang keduanya gini, Uti kan selain sempurna di mata orang-orang tuh Uti tuh tegas banget, tapi setiap masalah yang Uti hadapi selalu clear kayak gitu loh. Kok bisa gitu loh, padahal dengan karakter Uti yang seperti ini kan seharusnya keras, nggak mau denger orang lain kayak ngasih masukan kayak apa, kan nggak mau tuh. Tapi Uti nggak, Uti tuh kalau ada masalah Uti kan diem gitu kan, maksudnya kalau punya masalah diem, setelah itu kalau udah Uti turun tangan langsung clear kayak gitu. Kenapa kok bisa gitu loh menghadapi yang masalah yang menurut saya tuh nggak mudah maksudnya? Iya, kalau menurut saya nggak mudah karena di umur saya yang sekarang tuh belum masuk ke area Uti. Iya, kayak gitu. Tapi netizen atau teman-teman semua tuh pengen tahu gitu, kenapa gitu, kok bisa gitu loh, hebat gitu loh. Iya, kesempurnaan dari pandangan Uti. Sebenarnya tuh kesempurnaan tuh bukan milik manusia ya, kesempurnaan itu milik Allah lah ya. Tapi bagaimana setiap ada masalah bisa terselesaikan, itu kita selalu gali. Saya nggak di majelis saja kalau ada masalah itu saya diam, itu tidak. Aku di dalam rumah pun kayak gitu. Gimana ya aku ngadepin yang kamu tahu, suami saya juga yang biayanya sangat tinggi, dan juga aku di sini tuh kayak cobaannya kan ke uang iya. Dan ke uang, nggak ada lain lah intinya, ke uang. Tapi saya kalau ngadepin masalah ya berserah aja sama Allah. Ini kan semua Allah yang ngasih, tentunya Allah juga yang akan memberi solusi gitu. Jadi kita juga jangan banyak bicara yang bukan pada porsinya kayak gitu. Kita curhat ke orang, belum tentu loh orang itu bisa membantu masalah ini kayak gitu. Kita banyak sharing, belum tentu orang yang diajak sharing itu mengerti dengan situasi yang apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu, yang dihadapi gitu ya. Ya, jadi aku kalau menyelesaikan masalah banyak, bukan kamu saja yang tanya kenapa sih kalau udah ngadepin masalah kayaknya tek gitu. Saya gali itu dari akarnya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi benar-benar harus dimengerti dulu ya. Setelah itu baru turun tangan gitu ya. Ya, tidak asal sembarang tok langsung ngambil langsung ngambil sikap pucuknya kayak gitu ya. Orang kalau biasanya kalau ada masalah kan daunnya, pucuknya gitu yang diambil. Kalau saya tidak, akar saya gali. Terus saya sama anak-anak juga keras banget, bukan
Bukan cuma sama temen ya, bukan cuma sama sahabat, teman atau itulah saudara ya. sifat saya dan karakter saya memang keras. Mungkin karena didikan orang tua sebenarnya ya bukan dari, maaf ya, orang tua saya kan orang nggak mampu. Cita-cita, ibaratnya saya sekarang tuh melampiaskan cita-cita yang tidak tercapai. Nah sekarang apa yang saya cita-citakan tuh tercapai. Iya, tercapai. Jadi kayaknya tek kayak gitu. Alhamdulillah ya Uti ya, udah 22 tahun gitu kan ya. Oh ya, Tidak mudah loh. saya mau tanya lagi sama Uti ini. Yang orang tuh nggak mengerti, mungkin yang di Indo ya. Saya kalau yang di Hongkong mungkin sebagian orang tahu atau mengerti tentang situasi di Hongkong seperti apa. Kan kerja dari hari Senin ke hari Sabtu itu kan capek banget, ya kan? Bener kan? Capek. Kan otomatis butuh istirahat dong. Tapi kenapa kalau saya tuh udah lama loh cari schedule-nya Uti, mana sih schedule yang kosong gitu kan? Sampai mau ketemu sama Uti aja tuh susah. Pertama, Uti kalau hari Minggu, Uti kan ikut majelis apa, Nurul Falah yang ada di Nurpoint, terus ikut apa organisasi yang saya mungkin nggak tahu ya, tapi intinya banyak. Terus Uti juga sering kayak datengin ustadz ke Hongkong, nggak cuma 1-2 ustadz tapi banyak yang setahu saya ya Uti. Cuma saya nggak mau sebutin ya guys, untuk yang sekarang saya nggak mau sebutin lah. Tapi Uti sendiri yang bakal sebutin contohnya itu siapa aja, itu Uti sendiri yang sebutin nanti. Terus kok bisa Uti bagi waktunya gitu loh, maksudnya waktunya tuh bener-bener yang apa ya, padahal kan waktunya tuh Uti tuh udah capek, udah lelah dengan ngerawat anak majikan yang sakit, harus jaga apa, pikirannya juga dikuras di Indonesia seperti apa gitu kan. Tapi kok bisa no thank you. Terus mari ngono habis itu juga kayak Uti tuh baginya tuh bener-bener kok bisa sih bagi waktu gitu loh. Gimana itu? Gimana ya? Minggu udah hari Senin sampai Sabtu udah capek, tapi masih Utinya minggunya masih apa, di organisasi yang mikir berat, mikir enteng, semua tuh jatuh ke Uti. Walaupun yang lain bantu, tapi kalau ada masalah tetap aja jatuhnya ke Uti gitu. Gimana itu? Kesatu ikhlas ya. Ikhlas. Tipsnya nih guys, kata Uti, ikhlas nomor 1 ya. Apa-apa itu harus Kita dasari kalau sama ikhlas. melangkahkan kaki dari rumah itu tujuannya untuk apa? Ya insya Allah dimudahin. Terus kedua, alhamdulillahnya aku juga dikasih kelonggaran sama bosku. Ibaratnya aku kalau lagi ada masalah justru nggak bisa larinya ke hal-hal yang nggak berfungsi dan nggak bermutu. Kalau lagi ada masalah, kita duduk di majelis itu justru itu menenangkan pikiran ya? Dan juga kayak gitu. Ya kayak membuka wawasan, oh ternyata di luar masih banyak yang kayak gini ya, kayak gitu. Terus kalau untuk mendatangkan kiai, para ulama itu saya nggak sendiri. Jadi saya ada partner yang benar-benar menyisihkan. Anggota majelis itu juga sharing, bantu apa ya, saling berpangku tangan lah intinya, Hamai. Ya intinya kita nyari partner yang mau untuk menyisihkan rezekinya untuk berbagi ilmu. Sementara ilmu kita kan nggak sampai ke arah situ. Nah terus bagaimana ya, kita punya ilmu tapi nggak punya dana, itu juga nggak jalan. Kita punya dana tapi nggak punya ilmu juga, kita akan nggak bisa jalan lurus. Jadi dua-duanya itu seimbang kayak gitu. Ya alhamdulillah aku punya partner, punya teman, punya orang lah yang mau menyisihkan gajinya untuk syiar, untuk ya bekal kita di akhirat. Jadi tidak melulu dunia kayak gitu ya. Katanya menularkan ilmu, satu ilmu itu kalau dimanfaatkan kita akan menerima sampai akhirat. Tapi kalau dipikir-pikir, saya menoleh ke belakang gitu ya Uti ya. Saya kan dulu pernah ya
Saya yang dulunya bener-bener nggak bisa ngaji guys, jujur ini dulunya saya bener-bener nol yang nggak bisa ngaji karena dulu waktu SD waktu kecil itu kan memang rumah saya itu di tengah kayak Sawah. di tengah sawah gitu loh, kan tetangga cuma lima orang aja, dan kalau ke masjid itu lumayan jauh, iya. Jadi kan nggak ada yang ngajarin ngaji gitu. Tapi saya setelah ke Hong Kong, saya ikut ke majelisnya Bu Rini waktu itu, majelis apa itu namanya lupa sampean. Majelis Mongkok apa itu lupa ya. Itu dulu saya Prince Edward. Iya, Prince Edward itu 2 tahun saya di situ. Alhamdulillah saya juga diajarin ngaji sama Bu Rini. Dan pada akhirnya saya dipertemukan sama Uti. Itu juga kita udah kenal lumayan lama ya Uti ya. Lumayan lama. Dan alhamdulillah di situ saya mulai belajar ngaji dan sekarang alhamdulillah bisa ngaji gitu ya. Terus dan Uti selalu mengajarkan saya. Dulu itu benar-benar saya tuh nggak tahu masalah ini loh ustadz, dikenali sama ustadz si A, ustadz si B, ustadz si C. Saya selalu disuruh jadi kayak dulu contohnya Habib Alwi Assegaf itu guys, dulu saya itu yang nganterin dia kemana-mana itu Habib Alwi itu saya guys, bener-bener itu pengalaman saya banget. Dan itu alhamdulillah berkat Uti saya bisa ketemu Habib, bisa ketemu ulama, itu berkat Uti guys, bener. Terus yang saya mau tanyakan sama Uti, kan Uti kan majikannya 22 tahun ya, tapi kok bisa majikan tuh bener-bener percaya sama Uti. Terus juga selain itu kalau Ustadz kesini kan nggak mungkin hari Minggu kan, pasti hari Jumat atau nggak Kamis atau nggak Sabtu. Dan Uti tuh bebas banget keluar masuk rumah majikan yang kayaknya tuh enteng banget dan nggak dimarahin sama sekali sama majikan. Kok bisa gitu loh. Dan Uti tuh kalau libur di luar nggak cuma sehari 2 hari, bisa sampai 1 minggu loh. Enak banget ya. Itu majikannya gimana sih Uti, kok bisa? Apa sih? Jadi gini, apa sih obatnya majikan itu biar luluh gitu loh? Apakah perlu dijampi-jampi atau gimana gitu loh? Saya penasaran loh itu. Ya alhamdulillah doa. Ya? Gimana sih doanya gitu kan? Doa dari hati ya. Doa dari hati guys. Gitu. Dirahasiakan. Ya saya kan di Hong Kong kan ada hari libur per tahun 14 hari itu. Nah majikan ya bukan bebas juga enggak. Intinya aku kan tidurnya di rumah nenek, kerjanya di rumah bos gitu. Jadi yang penting kerjaan beres ya terserah. Aku bahkan siang kalau si anak lagi tidur aku juga keluar bebas, enggak apa-apa. Oh. Terus kalau kadang seminggu di luar ya enggak juga. Terus kalau ustadz kan kita juga menyesuaikan waktu saya. Misalkan terbangnya mau pagi apa mau malam gitu ya. Saya bisanya jemput jam sekian. Ya kan yang ngurusin tiket saya. Jadi kelihatannya orang tuh memandang saya bebas banget ya, kayak enggak dimajikan. Ya enggak, kadang Jumat aku minta libur, Senin aku kerja, berarti ada Jumat, Sabtu, Minggu aku di luar gitu. Berarti bener-bener ini ya, walaupun Uti itu bebas tapi juga nggak ingin manfaatkan sesuatu dari majikan guys. Jadi ya kepercayaan majikan itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kepercayaan majikan itu disalahgunain. Ya, kadang. Tapi kok bisa banget totalitas kayak Ustadz, kalau di sini kan mayoritas makanan semua babi kan Usti. Uti kayak roti itu minyak babi, apa-apa ada kandungan babinya lah, kayak gitu kan. Lah Ustadznya itu gimana sih? Maksudnya gini, pernah nggak sih Ustadz tuh makan yang ada kandungan babinya, atau Uti sendiri yang masak buat Ustadznya, atau gimana sih? Ustadznya kok sampai betah banget gitu loh, sampai Uti tuh kayak ngerawat Ustadz, sampai menemani Ustadz jalan-jalan, menjaga sampai bener-bener Ustadznya itu aja kayak gini, udah kesini 1 kali sampai pengen nambah lagi guys. Bener, Ustadznya itu berapa tuh? Udah berapa kali aja? 13 ya? Iya guys, bener 13 kali loh. Bener guys. Tapi aku salut tuh sama, dulu tuh aku sering banget, aku tuh nganggep Ustadz, nganggep beliau itu sebagai abah, sebagai bapak, sebagai panutan. Tuh ada guys satu, namanya Ustadz Martoni. Halo Ustadz. Gimana kabarnya Abi? Itu bener-bener Ustadz yang bikin saya sadar guys. Ustadz yang bikin pernah booming di Hong Kong karena beritanya ya. Beritanya tuh bikin beritanya itu mengerikan. booming booming tapi
Ya waktu beliau jadi apa ya? Jadi apa sih namanya? Booming, tapi dengan cara Allah tuh boomingnya booming gimana ya? Mungkin dengan cara itu. Jadi beliau sering ke Hong Kong. Dikenal. Penasaran malah justru jamaah tuh dikenal. penasaran kayak apa sih? Oh ya nih Uti, Heeh. saya kan penasaran banget. Ini satu yang pengen saya pertanyakan tuh satu ini bener-bener dari tadi tuh saya tahan ya Uti ya. Gini. Ngeri amat ini. Iya, menurut saya juga ngeri ya. Dulu kan Uti kan pernah ngundang satu ustadz yang menurut kita semua itu dulu kan hampir sukses ya, hampir sukses. Udah di hari apa ya? Hari H-1. Hahaha. Iya kan? Sebelum hari H-1. Itu kan Uti dulu pernah ngundang ustadz yang namanya Ustadz Reza Muhammad. Ingat nggak? Iya. Kok bisa? Dia kan berdua kan sama asisten kalau nggak salah, asisten atau manajer itu asisten ya, Asisten pembantunya kalau nggak kayaknya. salah. Ya asisten ya intinya kan memang benar saya ngomongnya gitu kan. Asisten. Kenapa asistennya itu waktu di bandara bisa keluar, tapi ustadznya kenapa nggak bisa keluar, malah dia mental balik lagi dan kita dimintai pertanggungjawaban dari keluarga beliau. Sedangkan kita yang di sini kan nggak tahu apa-apa ya. Kalau dibilang nggak tahu ya, pertama kita nggak tahu apa-apa, kedua ustadznya sendiri juga ada kesalahan di situ kalau menurut saya. Ini saya yang ngomong ya guys ya, bukan siapa-siapa, karena saya tahu betul waktu ngundang ustadz, karena saya juga waktu itu apa Uti? ikut serta di dalamnya itu, ikut organisasi, bener-bener saya itu ikut serta, jadi saya tahu betul itu Uti itu susahnya, bener-bener susahnya minta ampun, sampai Uti itu bener-bener nggak doyan makan guys, nggak tahu itu berapa minggu tuh nggak doyan makan, lemes, pokoknya itu bener-bener menguras tenaga banget. Waktu itu bener-bener kasihan banget tuh sama Uti, yang lain tuh hanya bisa menghujat, aku tuh bener-bener ya Allah kasihan banget si Uti ini kan. Mungkin ini ujian dari Allah dan itu bener-bener menguatkan Uti, bener kan Uti? Itu gimana sih kok bisa ceritanya kayak gitu loh? Iya ya, waktu itu Dan di dia luar malah semakin terkenal gitu, beliau di tuh luar, terkenal banget. Di luar belum ketemu aku menghujat. Tahu kan Facebooknya di kamu kan ada 1.000 lebih ya yang menghujat saya ya. Ada. Tapi begitu ketemu di gedung semua Diem. nangis ya. Iya, semuanya diem. Semua diem kayak orang dihipnotis kan. Iya. Diem. Karena bener-bener kasihan banget sama Uti yang dulu tuh. Allahu Akbar, aku sampai kok bisa ya terjadi seperti itu. Oke. Itu kesalahannya terletak di mana sih sebenarnya, kok bisa masuk lagi, bener-bener kayak ditahan di imigrasi itu gimana sih sebenarnya? Bukan kalau tanya kesalahan di mana itu kita juga nggak bisa jawab. Semua itu wewenang imigrasi dan wewenang pemerintah Hong Kong, dan peraturan itu memang tidak bisa di otak-atik sama siapapun. Terus waktu itu saya juga sempat bertemu sama Pak Kapolri. Ya masalah itu sebenarnya sampai apa ya, sampai HP saya itu nggak bisa diem lah intinya. Dicari, suruh tabayun, suruh ini, suruh itu, sampai PCNU, PBNU, terus Ustadz Rezanya juga tidak bisa menerima dengan perlakuan KJRI Hong Kong. Sebenarnya KJRI Hong Kong juga udah maksimal saat itu, tapi ya memang peraturan pemerintah Hong Kong tidak ada yang bisa berbuat dengan nggak ada yang bisa melanggar peraturan negara Hong Kong. Bukan Ustadz Reza sendiri, banyak sebenarnya, cuman yang lain itu tidak terekspos gitu. Kayaknya dulu itu juga ada si Ustadz siapa itu namanya? Banyak iya, ya. Yang ada. Saya tahu yang banyak. Kembali lagi tuh ada Ustadz siapa sih namanya? Pokoknya yang saya tahu itu banyak, cuman yang terekspos dan bener-bener booming waktu itu Ustadz Reza, bener nggak sih? Ya karena nasibnya beliau mungkin kenapa HP-nya tidak disita. Biasanya kalau sudah kayak gitu kan HP-nya disita. Saat itu aku jam 4 pagi berangkat menjemput beliau. Itu Ustadz masih di mil berapa ribu atas lah, belum mendarat itu. Begitu turun dia bikin status ya kayaknya ya beliau ya. Saya nggak tahu, soalnya saya juga di Hong Kong di airport itu kan saya sendiri.
istrinya juga bikin status kayaknya waktu itu. Saya di Hong Kong sendiri ngatasi imigrasi telepon-telepon, terus saya juga harus mencari, saya bukan tinggal diam, saya juga menghubungi nomor-nomor KJRI yang saya tahu, tapi waktu itu memang terlalu pagi dan juga harinya juga hari Sabtu. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus Ustadz Rezanya juga, ya alhamdulillah sih, saya sama orang-orang imigrasi telepon menjelaskan bahwa saya cuma tanya alasannya apa, itu bukan wewenang kamu untuk tahu, ini wewenang negara kayak gitu. Kalau ngomongin kenapa KJRI di TV Indonesia, beliau diundang TV Indonesia kan, kenapa pemerintah perwakilan termasuk ya kayak seperti KJRI tidak turun tangan, itu sebenarnya ya nggak benar. Sebenarnya ada yang turun tangan, tapi setidaknya Ustadz Reza kan maunya tidak di apa ya, ada pihak yang masuk ke dalam kayak gitu kan. Tidak, kalau peraturan Hongkong tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam. Nggak boleh. Telepon itu sebenarnya banyak yang turun tangan saat itu, banyak, cuman negara juga punya wewenang untuk wewenang sendiri ya. Oh ya betul, saat itu juga kan keadaan lagi demo kayak gitu. Oke, yaudah kita lepas dari masalah itu semua. Saya mau tanya sama Uti tuh kayak gini. Uti kan sering banget, saya tuh tahu banget Uti tuh karakternya seperti apa. Uti kan sering banget ya diundang sama majalah inilah, majalah si A, majalah si B, majalah si D, YouTuber si A, YouTuber si B, YouTuber si D. Dan kenapa mereka mau wawancarai Uti tuh nggak mau? Maksudnya gini, Uti tuh bener diwawancarai, tapi kenapa semua wawancara itu nggak boleh ditampilkan? Tapi sedangkan kata-katanya juga sama saya. Dan kenapa kok Uti malah mencari saya mencari Uti. Saya minta Uti untuk jadi narasumber saya sebagai TKW yang sukses, TKI yang sukses. Uti mau, sedangkan kalau dipikir-pikir mereka lebih wah, lebih yes dari saya. Mereka sudah jelas gitu. Kalau saya kan masih pemula, masih belajar kan Uti. Kok bisa seorang Uti mau sama Indah gitu loh? Kenapa sih? Kenapa, alasannya apa sih? Apakah saya baik? Baik guys, apakah saya itu karena cucu kesayangan mungkin? Bukan. Atau karena apa? Kamu orang yang suka ngeyel. Oh. Orang suka ngeyel guys. Orang ngeyel itu susah ya. Dalam arti itu berisik gitu. Aku tuh sudah sering ngerayu ya. Ayolah berisik, Uti, gitu. ayolah Uti gitu ya. Pusing sendiri paling Uti. Iya, aku tuh dibilang apa ya, banyak yang intinya meminta saya tabayun. Tapi kan saya tanya tabayun dalam versi yang apa dulu, terus tabayun yang intinya apa dulu lah kayak gitu, yang apa yang harus saya jelaskan kayak gitu. Aku saat itu disuruh tabayun, aku pun mau. Sama Pak Kapolri, Pak Agung saat itu saya ngomong, oke, saya siap tabayun menjelaskan kasus-kasus yang sekarang lagi menimpa saya, tapi dengan aku ada syarat, pokoknya syarat mutlak tidak boleh aku diekspos sendiri, aku harus ada orang yang mendampingi aku, tapi orang yang jadi pendamping itu jangan jadi provokasi. Soalnya ini kan ibaratnya untuk mencari rating. Enggak, malah rating. Kalau ada orang lain kan enggak malah tenang, tapi malah menekan emosi kita kan malahan. Ini intinya untuk menaikkan rating kayak gitu. Ya kayak ya seperti aku kan nggak tahu Ustadz Reza tuh di dalam mengetik ke apa sih waktu itu ya, di sosial media Instagram. Yang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya, Instagram saya tahu itu. Yang seharusnya kita sebagai pengundang, sebagai panitia pengundang itu dikasih tahu, tapi ujuk-ujuk kayak gitu kan. Saya dulu awalnya nggak punya Instagram, setelah Ustadz Reza kesini katanya ada di Instagram gini. Saya yang di airport yang menangani kasus itu pun nggak seheboh itu gitu. Saya malah bingung saat itu saya bingung. Nggak seheboh itu, tapi kenapa netizen seheboh itu gitu, sampai sehebohnya gitu loh. Iya. Oh ya Uti, tadi kan kita udah berbincang lama banget ya. Gini, Uti pernah nggak sih
kan 22 tahun di Hong Kong gitu kan, gaji rata-rata sekian juta. Kalau di Indo lumayan lah 8 sampai 9 juta. Enggak sampai lah. Kita Sampai? juga enggak lah. Kalau Kita dulu mungkin belum. enggak lah. Kalau kita kan mikirnya kita minggu juga libur, pasti kepengen makan apa yang kita mau lah. Pulsa. Nah, pertanyaan saya gini. Pernah nggak sih ATM-nya Uti atau tabungannya Uti itu sampai bener-bener nihil, zero sampai nol? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Pernah. Wah, hebat guys. Dengerin, jangan sampai jangan sampai 000 ya guys. Karena itu Pernah. bunuh diri namanya. Diblokir juga pernah. Diblokir juga pernah ya? Gara-gara nggak ada isinya. Bener nggak? Pernah. Saat itu suami saya habis meninggal, biaya rumah sakit suami saya kan semua serba online. Oh, di Jadi online. saya tidak melibatkan. Jadi via transfer ya? Tidak melibatkan yang namanya uang kan kadang bukan seperti kata-kata ya. Kalau kata-kata kan dari kita ngomong A nanti sampainya B kayak gitu. Kalau uang kan kadang aku titip 100 nanti sampainya gini kayak gitu. Iya. Saya nggak mau Terus keluarga saya juga masuk terjerumus, nggak mau saya. Jadi sekarang kan zamannya udah enak, udah semua serba bank online ya sekarang gitu. semuanya Terus serba online. suami saya udah nggak ada, baru semua diblokir bukan karena apa, karena memang bener-bener udah nol, udah nggak ada duit. Sampai saya aja mau berangkat ke Hong Kong ya kayak dibantu Pinjem. sama Pinjem. Ya Tapi alhamdulillah. alhamdulillah sekarang udah ini ya, udah normal ya. Ya maksudnya alhamdulillah aku Nggak tuh senihil itu atau nggak semiskin itu ya Uti ya. dikelilingi orang-orang Yang baik. baik, terus punya temen juga yang selalu ada buat saya di saat aku susah kayak gitu. Jadi cari temen juga nggak sembarangan, kita punya mata hati kayak gitu. Uti lebih baik punya teman banyak tapi busuk semua, atau punya teman sedikit tapi baik? Saya temennya banyak, aku Tapi ya banyak. tapi Saya nggak tahu, yang penting di depan. Sambung lagi tah. iya. Walah, bintang. Apa itu tadi ya, lupa. Oh, suami. Iya. Kamu tanya yang terberat dalam hidup saya. Iya, terberat dalam hidup. Pernah mengalami hal yang terberat buat hidup saya saat suami saya divonis gagal ginjal. Terus kata dokter harus cuci darah seumur hidup. Itu dunia seakan bukan milik saya. Milik Allah ya. Milik orang lain. Iya, milik Allah. Terus akhirnya saat itu ya suami mulai cuci darah, aku dikasih cuti. Saat itu ngurus BPJS ya. Baru 7 hari aku di rumah, anak kandung saya mengalami kecelakaan. Itu hal yang sangat berat sekali buat saya. Itu udah ngalami berat, terus masa cuti saya sudah habis, berangkat lagi ke Hong Kong. Di Hong Kong baru 4 hari, rumah saya dijarah maling. Wah, bener-bener itu ujian yang menurut saya udah di luar nalar logika. Udah tapi jatuh ketimpa tangga, jadi bener-bener ya hancur gitu. banget pasti Uti itu. Tapi saya tanya sama banyak, sharing ya sama Ustadz, kenapa ya Tat kok Allah, aku saat itu menyalahkan Allah, kenapa tidak adil banget sama saya, Allah kenapa tidak apa gitu ya. Tapi jawaban Ustadz, Bunda Karni adalah manusia pilihan Allah gitu. Terus sampai saya mau umroh juga gagal berangkat loh. Wah, bener-bener kayak saya petir di siang bolong itu. Saya mau umroh gagal berangkat. Saya juga konsultasi banyak ulama ya. Ulama bilang pahalanya lebih besar ngurus suami daripada pergi umroh. Akhirnya dunia kayak berputar, kenapa Allah kok sama saya seperti ini, kenapa Allah kok aku tuh waktu itu benar-benar kayak sudah nggak punya iman, kayak sudah hidup nggak punya arah. Kenapa Allah, ujiannya tuh benar-benar berat banget ya waktu itu. iya, sampai memperlakukan aku kok seperti ini kayak gitu Ya karena mungkin itu ujian Uti. Bener kata Abi ya, itu Terus, Ustadz Abi yang ngomong ya.
Bukan banyak, bukan. saya bukan kenal sama Abi saja. Saat suami saya sakaratul maut pun saya di banyak banget ya yang dari Arab Saudi saat itu juga lagi umroh, lagi apa doain suami saya. Tausiah di Palangkaraya saat itu juga ribuan umat di lapangan doain suami saya waktu itu. Sampai alhamdulillahnya saya jadi orang kuat. Ya ini mungkin udah pilihan Allah bahwa takdir untuk saya seperti ini. Alhamdulillah saya ya berat banget loh. Saya mau nangis lah. Saya Sabar. Nangis nggak apa-apa Uti. Sedih ya. Kalau ingat kebetulan masa lalu benar-benar sedih ya. hari ini kan juga tanggal 26 Januari nanti pas 1000 harinya suami saya. Pas 3 tahun berarti ya, udah lama Iya. juga ya. Terus anak-anak gimana itu? Sekarang anak-anak sama siapa Uti? Ataukah udah menikah atau masih sekolah Yang atau dua gimana? udah menikah, yang dua masih baru lulus kuliah. Sekarang kan lagi susah nyari kerja ya. Gimana tuh? Kan ibunya juga udah meninggal, terus bapaknya kandung juga udah meninggal. Terus tanggung jawabnya anak itu ke siapa? Ke sampean selaku ibu tiri apa ke yang di sana sebagai selaku bapak tiri? Siapa itu yang Ya bertanggung ini jawab Allah atas ini anaknya? saya selalu bilang bahwa anak-anak almarhum ini, anak-anak almarhum dan anak-anak almarhumah ini anak yang kayak anak yang Hebat ya? beruntung. Karena punya Alhamdulillah ibu tiri sama bapak tiri yang baik semua. ya alhamdulillah bapaknya juga bertanggung jawab penuh tentang kehidupannya dia untuk ke depan, terus nggak mau melepas dia sampai dia berdiri sendiri dalam situasi sekarang lagi pandemi, cari kerjaan juga susah kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir buat Uti. Tadi kan udah banyak banget ya guys pertanyaan, mungkin ada 10 atau Sampai puyeng aku 11 jawabnya. ya guys. Nah, pertanyaan terakhir buat Uti nih. Apa? Ini sebagai pertanyaan penutup ya. Iya. Jangan lama-lama lah, udahlah. Uti kan di Hongkong udah 22 tahun. Ya, udah nenek-neneknya di Hongkong ini udah lama banget, iya kan? Banyak lah sebenarnya yang udah 30 tahun Tapi juga kan nggak ada. tersorot. Kalau sampean bener-bener di garis depan yang tersorot banget. Iya, apa-apa saya baik Expose. diomongin, saya Buruk buruk ya juga diomongin. diomongin ya. Apapun Iya. dihujat, deket sama kiai katanya istri siri ya saat itu. Tapi alhamdulillah Biarin, oke. Nah, yang saya mau pertanyakan, Uti 22 tahun di Hong Kong. Ada nggak sih tabungannya 1M? Ada nggak 1M tabungan di dalam rekeningnya Uti? Kan udah 22 tahun tuh di Hong Kong tuh. Gimana tuh penjelasannya? Biar netizen atau teman-teman semua tahu berapa sih tabungannya Uti gitu kan. kalau tabungan uang cash aku di bank nggak ada guys. nggak ada. Jadi nggak usah pinjem uang, udah jelas nggak ada. Tapi kalau aset di rumah, kaya guys. Ada tanah nggak semua, boleh kayak gitu ada. juga, nggak boleh Nggak apa boleh. ya, sombong, nggak boleh. Tapi ada lah ya Uti ya, 1M ada nggak sih? Ya kalau dulu kan saya beli tanahnya kan aset masih murah, masih Iya, masih dulu- harga murah. dulu Terus emang iya. dulu anak-anakku, suamiku masih sehat, anak-anakku masih kecil-kecil, belum butuh dana juga. Jadi hasil saya investasikan ke tanah. Nah dulu beli tanah kan masih murah. Nah kalau sekarang udah 5 kali lipat dengan harga beli. Kalau ditanya ada nggak sih aset Uti 1 miliar, saya boleh sombong Nggak boleh. ada Ada guys. ada Tapi alhamdulillah di ya, Uti aset ya. di aset Nggak, soalnya alhamdulillah ya. sebagian aku juga kan untuk biaya suami cuci darah kan nggak mudah. Aku juga nggak bisa ngurus sendiri, aku juga nyuruh orang. Suaminya Uti itu sakit udah berapa tahun sih? Dari 2010. Oh, 2010 sampai dia meninggal berarti 10 tahun yang lalu. Kalau dia meninggal udah 2010. 3 tahun berarti 7 tahun beliau sakit ya Uti ya. Ya 2010 Wah, dia itu sebagai- divonis katarak, terus gula, terus kakinya juga saat itu mau diamputasi sampai biayanya yang tidak dulu saat itu belum ada BPJS. Aku masih tutup lubang gali lubang untuk ngurus rumah sakit kayak gitu.
Wah. Tapi ya itulah tipikal orang yang bener-bener wah hebat, perjuangan. berjiwa besar, berhati mulia, ngerawat suami sakit, anak tiri, anak kandung, semua orang tua ya Allah. Semoga Uti sehat selalu ya Uti. Terus gini, tolong dong Uti kasih kita semua yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia atau di mana aja lah, Korea atau mana aja. Ada nggak sih kesan dan pesan buat mereka semua biar mereka itu semangat bekerja, jangan pantang menyerah dengan Uti yang liku-liku hidupnya tuh mungkin lebih down di antara kita semua. Uti yang paling down mungkin ya guys, yang kita belum pernah ngalamin dan semoga jangan ngalamin ya. Itu ada nggak pesan-kesan, tolong dong kasih kesan-pesan buat mereka semua atau buat kita yang aku diwawancari kamu tuh pusing ya? apa ya, sesek loh dadaku. Soalnya sampai dalam-dalam gitu ya Uti ya. Sampai dikorek sampai ke darah putih. Oke. Ya buat saudara-saudara saya yang dimanapun berada, intinya yang merantau ya jangan lupa dengan tujuan awal. Kita melangkahkan kaki dari rumah itu tujuannya kan untuk memperbaiki ekonomi, untuk membantu keluarga, terus untuk untuk masa depan anak, terus jangan sampai anak cucu kita hidup seperti kita, intinya seperti itu kan yang kamu maksud. Tapi nggak semua bisa lurus kan, berjalan kan semua pasti ada liku-likunya gitu ya. Maksudnya jangan salah langkah untuk menggunakan uang lah, intinya belanja boleh, seneng boleh, tapi jangan lupa terlalu berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. Ya, jangan lupa dengan tujuan awal. Jangan sampai kita udah rugi di waktu, udah jauh dari anak keluarga, tapi hasilnya tidak mendapatkan apa-apa kayak gitu. Jadi ya secara apa ya, sehat cara untuk menggunakan hasil jerih payah kita. Terus jangan lupa untuk kayak jaga diri ya Uti bersedekah. Nomor satu. Ya kita kan kerja, sebagian hak yang kita dapat, sebagian ada hak orang lain. Nah itu yang selalu saya terapkan dalam hidup. Hasil dari saya kerja, sebagian yang saya dapat itu ada hak orang lain. Jadi ya disalurkan lah yang untuk orang lain yang bukan hak kita kayak gitu. Ya alhamdulillah kita tuh dikasih rezeki lebih, dikasih bisa terbang ke luar negeri kan, nasibnya udah lebih baik. Iya. Kenapa kalau kepengen nasibnya seperti di Indo, kenapa kita harus rela jauhkan kayak gitu. Jadi ya tujuan awal itu apa kayak gitu. Ya saya bukan orang sukses banget, itu hanya pandangan orang yang melihat aku. Yang dari sisi orang lain ya. Ya karena orang kan melihatnya rumah tangga aku juga terjaga dengan baik kan, orang kan melihatnya seperti itu. Ya kita komunikasi sama suami itu, komunikasi dengan suksesnya aku dipandang orang itu ada doa suami kayak gitu. Ya oke. Terima kasih ya Uti atas waktunya hari ini. Ya. Semoga Uti sehat selalu, berkah semuanya. Amin. Dan selalu dikuatkan sama Allah. Terima kasih banget atas waktunya yang sama orang lain aja Uti nggak mau, tapi sama saya Uti mau. Terima kasih. Ya karena kamu ngeyel. Iya nomor satu ya udah, guys. makasih banyak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Mbok ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf lahir batin. Hanya itu, bukan aku sombong atau aku apa, tapi ini permintaan, ini perwakilan dari permintaan, nggak tahu permintaan dari siapa, katanya banyak netizen, aku juga banyak ya netizen yang nggak tanya tahu. Akhirnya hari dari orang-orang ini majelis yang kita kenal gitu. akhirnya aku beraniin hari ini gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita udah dulu ya guys, cukup. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share di bawah Facebook, sini, di kolong di Facebook, di apa namanya, Instagram atau apa aja. Silahkan kalian share kalau kalian suka sama video saya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya kalian biar kalian selalu update sama updatean saya selalu. Oke? Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku lainnya. Ingat, subscribe itu gratis.